Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-13. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Raden Gusik menoleh kepada Wulukudur. Punakawan yang setia itu insaplah bahwa ia harus mengundurkan diri, maka keluarlah ia. Ayahandaku, tak ada lagi sesuatunya yang menjadi kenang-kenangan siang dan malam, lain daripada cita-cita seorang anak yang hendak menyenangkan hati ayahnya. Sebaliknya Ananda akan bertanya, apa gerangan yang patut Ananda lakukan buat menyenangkan hati ayah? Tidak lain anakku, hanyalah daya upaya jua buat membantu memerdekakan tanah air kita daripada segala rongrongan yang datang dari luar. Kau tahu, yang menjadi kenang-kenangan ayahanda itulah saja. Apakah daya seorang perempuan di dalam pekerjaan yang sesulit dan seberat itu? Lebih baik, lebih dari yang engkau dapat mengira-ngirakan. Kerajaan Mataram sangat memerlukan tangan kuat, hati jantan, pengalaman luas di medan perang. Dengan karunia Tuhan seru sekalian alam. Di waktu Mataram menghadapi suasana yang segenting-gentingnya, datanglah orang yang diharap-harapkan itu, Surapati. Pahlawan itu telah ada di tengah kita. Jika ia suka, akan dapatlah ia membantu pekerjaan kita sampai berhasil. Tapi hendaklah kita pandai mengikatnya. Pada saat ini ia ada di sini, tapi ia boleh melakukan sekehendak hatinya. Hari ini ia datang, esok ia keluar meninggalkan kita. Siapakah yang dapat menahannya? Raden Gusik tinggal termenung, warna merah jambu naik ke muka sampai ke pangkal-pangkal telinga. Ia tahu apa yang dimaksud oleh ayahnya, tapi hendak berkata-kata ia segan. Pangeran Mangkubumi berkata pula dengan senyum, "Di sini jelas adanya jasa yang engkau boleh berikan anakku." Apa maksud ayah? Supaya ia jangan menampik bila dipinang untuk menjadi suamimu. Raden Gusik gelisah. Apa yang hendak dikatakan? Bagi Ananda, seorang perempuan janda yang tidak berdaya, apakah lagi patut Ananda perbuat, lain daripada menyerahkan nasib ke angan ayah? Jika laki-laki itu, kata ayah, telah patut menjadi suami Ananda, sudah tentu Ananda terima. Ayah sendiri telah menyindir-nyindirkan keinginan ayah itu kepada Surapati. Menolak ia tidak, menerima pun belum tentu. Rupanya Ananda sendiri harus membantu. Raden Gusik tidak menyahut pula. Air mukanya makin menyala, tunduk, bagaikan hendak mengamat-amati warna dan ukiran permadani Persia yang hampir memenuhi lantai serambi. Pangeran Mangkubumi bangkit dari duduknya lalu berkata, "Mudah-mudahan Tuhan akan memperlakukan jua permintaan itu. Tapi engkau tahu, dalam tawakal kepada Allah, kita diwajibkan berikhtiar." Pangeran Mangkubumi keluar dari serambi. Ketika itu seorang dayang masuk ke dalam membawa seuntai bunga Tanjung. "Gusti, yang mengirimkan bunga ini menantikan kedatangan Gusti di tepi kolam Banyu Bening." Raden Gusik terperanjat gugup menahan hati yang riang gembira. Baru sekali itu Surapati melewati batas menghampiri bunga larangan. Sebenarnya adat lembaga dan peri kesopanan sangat melarang pertemuan serupa itu. Tapi jika lebah itu sudah menghampiri, patutkah dihalaukan? Tidak. Jika perbuatan itu memang salah, yang akan murka hanyalah ayahnya. Tapi ayahnya itu tak usah ditakuti. Bukankah ayahnya sendiri yang menyuruh ia berikhtiar? "Inem, kawanilah aku." Demikian ia berkata kepada dayang yang membawa bunga. "Wulo, turutlah kami dari jauh." Setelah menyelesaikan konde dan
Meratakan bedak pada pipi, Raden Gusik turun tergesa-gesa menuju ke tempat Surapati menantikannya. Sesampainya di sana, si Inem yang arif bijaksana lalu menyisihkan diri dan asyik memetik bunga-bungaan. Raden Gusik menghampiri Surapati dengan malu-malu. Sungguh pun dalam perjalanan dari Priangan ke Kartasura, ia sepanjang hari bergaul dengan laki-laki itu, dan sering pula berunding antara seorang kepada seorang dengan tak ada kaku atau malunya lagi. Tapi di hari pertemuan di dalam taman itu, Raden Gusik berasa bahwa ia sedang melakukan suatu pekerjaan yang di luar pagar kesopanan. Kaki dan lidah berasa berat, mata tunduk seolah-olah segan berpandangan. Maka berkatalah Surapati dengan suara lemah lembut, "Raden Gusik, sungguh pun perbuatan kita ini dilarang oleh adat lembaga kita. Tapi oleh karena ada bicara yang sangat perlu saya kemukakan, besarlah harapan saya supaya Raden Suka memaafkan perbuatanku itu. Apakah yang tuanku kehendaki pada seorang perempuan yang tidak berdaya ini? Aku hendak memberi selamat tinggal kepada Raden." Raden Gusik terperanjat lalu gugup, tak tentu apa yang hendak diperbuatnya. Maka bertanyalah ia dengan suara serak, "Selamat tinggal? Tuanku hendak kemana?" "Tidak buat selama-lamanya, hanya buat 3-4 hari." Raden Gusik menarik napas panjang, dada yang berasa sempit lapang kembali. "Hendak kemanakah maksud tuanku?" "Dengan sebenarnya aku berkata bahwa pada waktu-waktu yang akhir ini aku sedang berdiri di simpang jalan. Hendak kemanakah aku menyimpang? Jalan manakah yang harus kutempuh? Itulah yang menimbulkan ragu-ragu dalam hatiku. Sekarang aku telah mengambil keputusan dan menanyai hatiku di dalam keadaan bertenang-tenang, jauh daripada pergaulan orang banyak, di luar buatan sehari-hari, sebab daripada hawa nafsu. Di puncak Gunung Lawu, di mana makhluk dapat bersatu dengan Tuhan, dengan tak ada sesuatunya yang akan dapat merintang-rintang pikirannya. Aku hendak mengasingkan diri sambil mencari jalan yang hendak ditempuh buat masa di muka. Mudah-mudahan aku akan menerima ilham yang akan menghilang segera keragu-raguan. Sebenarnya, tuanku, jika telah dipikirkan masak-masak, dihitung laba ruginya, ditimbang mudarat manfaatnya, maka jika masih akan tersesat di jalan, tidaklah akan timbul penyesalan. Jika demikian, yang hina-hina ini hanyalah dapat mengucapkan selamat jalan, disertai dengan doa. Mudah-mudahan tuanku akan dapat ilham, agar tentu jalan yang hendak tuanku turut." "Syukur Raden, doakanlah. Terima kasih kuucapkan atas segala budi bahasa Raden yang telah dilimpahkan atas diriku. Mudah-mudahan Tuhan akan membalas jua segala jasa Raden itu." Maka undurlah Raden Gusik. Makin campur pikirannya. Surapati sendiri mengaku bahwa ia sedang berdiri di simpang jalan, ragu-ragu jalan yang mana yang hendak ditempuhnya. Tidak mustahil jika jalan yang nanti ditempuhnya itulah kelak yang akan menentukan nasib Sri Sunan, nasib Kerajaan Mataram, nasib Pulau Jawa, dan nasib Raden Gusik sendiri. Tidak heran jika seluruh keraton Semak memikirkan hal ihwalnya Surapati, istimewa pula Raden Gusik, karena di samping kepentingan tanah air itu adalah pula kepentingan diri sendiri. Maka setelah Bulu Kudur menghampirinya, berkatalah Raden Gusik, "Doakan Wulu, doakan. Junjungan kita sedang tegak di persimpangan jalan. Mudah-mudahan Tuhan akan membenarkan jua jalannya itu kepada jalan yang lurus." "Mudah-mudahan Gusti, kekuasaan ada di tangan Tuhan. Nasib segala makhluk pun ada pula di tangannya. Tapi hamba yakin Surapati tidak akan tersesat jalan. Mahkota kerajaan telah menantikannya. Sedang Gusti pun akan berbahagia pula, insya Allah." Raden Gusik sangat percaya pada Bulu Kudur, sekalian yang ditafsirkannya adalah kejadian. Mendengar kata orang kate itu, senanglah hatinya, dengan wajah berseri-seri pulanglah ia. Ketika hendak masuk puri, nampaklah ayahnya yang nyata sedang menanti-nantikan pulangnya. Demi melihat laku budi Raden Gusik yang sedang bersuka cita itu, bertanyalah ia dengan penuh harapan, "Apa bicara, Den? Sudahkah ada keputusan?"
Keputusan belum ada, tapi ia sedang bersedia hendak mengambil keputusan. Dan jika tidak salah tanda-tandanya, mungkin kerajaan Mataram tidak akan kehilangan pahlawan tanah air. Ayah, tolonglah doa. Insya Allah, sahut Nerang Kusuma sambil menarik napas panjang. Sekarang pemirsa, kita ceritakan di Gunung Lawu. Sekawan orang penunggang kuda telah menuju ke kaki Gunung Lawu yang berdiri di sebelah timur Kartasura. Laksana seorang raksasa yang hebat, gunung itu tegak berdiri di tengah-tengah tanah rata. Sedang puncaknya yang tinggi yang hampir mencocok awan biru senantiasa dibalut oleh asap belerang yang dimuntahkan dari perutnya. Kuda tunggangan hanya dapat mendekati lewat sedikit daripada kakinya. Sesudah itu di suatu kampung, penunggang harus turun dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Kuda dan sekalian pengiring yang tidak akan turut mendaki boleh menantikan di kampung itu. Dari rombongan penunggang kuda itu hanya 3 orang yang meneruskan perjalanannya mendaki gunung. Yang lain tinggal di kampung tempat perhentian kuda. Di antara orang bertiga adalah seorang yang telah agak tua, kawannya yang berdua masih anak-anak muda, masing-masing bersenjata keris dan tombak. Kiai, kata salah seorang pemuda yang tentu telah kita kenali, yaitu Surapati. Yang dibawa bertutur itu ialah Kiai Ebun, kawan yang ketiga yaitu Wirayuda. Apakah perjalanan serupa ini tidak sangat berat untuk Bapak? Kiai Ebun tertawa. Meskipun Bapak tak kuat berjalan secepat orang muda, tapi Bapak belum hendak meninggalkan diri. Sebenarnya Bapak tak usah turut, karena perjalanan secara ini sungguh bukan untuk orang tua. Tapi sebab Bapak berkeras hendak menyertai, apa yang dapat aku perbuat? Anakku, tak usah khawatir. Bukankah Bapak telah berjanji akan menurunkan tuanku sampai ke liang kubur? Di negeri ini kita asing, hal ihwal di sini belum kita ketahui. Sebaik-baiknya berpisah, lebih baik kita tinggal berkumpul. Surapati tersenyum. Memang ia sudah yakin atas kesetiaan Kiai Ebun yang tidak hendak bercerai barang setapak, baik di jalan aman maupun di tempat pertempuran. Terima kasih atas kesetiaan Bapak itu. Yang kupikirkan hanyalah umur Bapak yang telah lanjut. Tidakkah jalan setunggang ini akan menjadi mudarat Bapak? Mudah-mudahan tidak, anakku. Setelah meneruskan perjalanan dengan tidak berkata-kata, maka berhentilah mereka di bawah sebuah pohon rindang daunnya. Surapati melayangkan pemandangannya ke lembah Gunung Lawu, lalu menarik napas. Maka berkatalah ia, aman dan damai nampaknya di daerah ini. Tapi tahukah orang bahwa sifatnya tidak berbeda dengan gunung api yang belum meletus dan memberi kesempatan kepada isi perutnya buat menyala dan mendidih puas-puas sampai datang masa ketika ia terpaksa memuntahkannya keluar. Sesungguhnya, sahut Kiai Ebun, Sunan dan company katanya telah damai, tapi Sri Sunan belum melepaskan hulu kerisnya. Company masih bersiap di belakang meriamnya. Itulah yang membimbangkan hatiku. Percayalah, sebelum menguning padi yang tumbuh di sawah itu, Laskar Company telah ada di muka pintu gerbang Keraton Mataram. Apakah yang hendak dilakukan oleh Sri Sunan? Sudah tentu harus memilih di antara dua, di pihak kita atau di pihak itu. Akan memilih pihak berterang-terang tentu sulit, sahut Kiai Ebun. Sekalipun serdadu company yang datang menyerang dapat dihancurkan seluruhnya, tapi sebentar lagi akan tiba pula yang menggantikannya. Jika Sri Sunan masih dapat kesetiaan Cirebon, Semarang, apalagi Madura dan yang lain-lain, masih ada harapan. Tapi anakku sendiri tahu bagaimana licinya company mengadu kita sama kita. Hingga anak dengan ayah di Banten telah dihasut sampai perang tanding habis-habisan. Jadi, yakinkah Bapak bahwa Sri Sunan tidak akan suka melawan company bahu-membahu dengan kita? Memang itulah keyakinan Bapak. Sri Sunan akan berlaku sebagai menarik rambut dalam tepung.
Rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Apakah yang Bapak maksud dengan perkataan itu? Sahut Surapati. Keyakinan Bapak nanti Sunan pura-pura akan menolong kompeni. Jadi laskarnya hanya pura-pura akan berperang dengan kita. Maksud itu sudah agak dibayang-bayangkan oleh Pangeran Mangkubumi kepada kita. Oleh Pangeran Mangkubumi? Iya, anakku, oleh ayah Raden Gusik. Perkataan oleh ayah Raden Gusik itu yang dikeluarkan oleh Kiai Ebun sambil tersenyum terdengar oleh telinga Surapati sebagai kata-kata yang agak dalam artinya. Surapati tinggal tenang, pura-pura ia tak tahu apa maksud Kiai Ebun dengan penjelasan itu. Ya Pangeran, Mangkubumi memang sangat bermusuhan dengan kompeni, katanya. Kepada anakku ia amat sayang, besar harapan yang digantungkannya kepada Surapati. Alangkah baiknya jika kesayangan itu dapat pula diperteguh dengan suatu jalan yang akan mengikatkannya kepada kita untuk selama-lamanya. Pengaruhnya besar bukan saja kepada Sri Sunan, tapi juga pada rakyat. Surapati pura-pura tidak mengerti sindiran itu, maka termenunglah ia, karena persambungan batin telah timbul pula dalam kalbunya. Kesekian kali Kiai Ebun menyebut nama Raden Gusik dengan kata-kata yang mengandung sindiran. Pangeran Rangkusuma pun agak berterang-terang pula dalam cita-cita yang nyata ada dalam kandungannya, yaitu hendak menerima ia menjadi menantu. Raden Gusik sendiri sampai cukup memberi kenyataan bahwa ia mengharap-harap Surapati akan menjadi suaminya. Dan ia sendiri, Surapati sendiri, apakah yang dirasainya? Amboy, sekiranya ia orang bebas, umpama ia belum berkenalan Sujana atau sekurang-kurangnya ia belum mengambil gadis itu jadi istrinya, tak akan ada suatu kekuatan yang dapat menghalangi untuk memetik bunga Mataram yang secantik itu, sekalipun ia sedang ada di dalam mulut naga sakti. Niscaya Raden Gusik akan digonggong dibawanya terbang, meskipun seluruh kerajaan Mataram akan mempertahankannya. Raden Gusik, setampan itulah istri yang berpatutan untuk Surapati. Paras elok tak ada cacat, pahlawan tanah air gagah perkasa yang tidak memantangkan lawan. Dan di dalam keadaan yang serupa itu, tetap menjadi wanita dengan segala sifat tabiat yang menarik hati laki-laki. Apakah lagi yang akan dikehendakinya? Tapi Sujana, itulah semua yang mengharu pikiran Surapati, maka ia tinggal termenung berlama-lama. Sekonyong-konyong bangkitlah ia lalu berkata dengan pendek, "Hari sudah tinggi, perjalanan masih jauh, marilah kita meneruskan." Maka ketiga pun meneruskan perjalanan. Pendakian tambah lama tambah berat. Oleh karena itu tak ada seorang yang hendak berkata-kata lagi. Akhirnya sampailah mereka ke puncak gunung, tapi tempat itu bukanlah puncak Lawu yang sebenarnya. Jalan menurun pula, lalu mendaki sekali lagi jauh di atas, dipalut asap dan awan, barulah didapati puncak yang sesungguhnya. Jarang-jarang orang yang sampai ke sana, kebanyakan hanya mencapai puncak yang ke-1 itu saja. Surapati berhenti pula lalu berkata, "Kawan-kawan, maksudku hendak mengasingkan diri agak sebentar. Menantilah di sini, biarkan aku meneruskan perjalanan seorang diri sampai ke puncak itu. Esok kita akan berjumpa lagi." Kiai Ebun tidak berkeberatan, mendaki sejauh itu memang sangat berat buat orang yang sudah lanjut umurnya. Pendakian makin berat, kakinya hampir tidak dapat digerakkan lagi, maka berkatalah ia, "Jika anakku bermaksud hendak menyisihkan diri, sepatutnya lah kami tinggal menanti di sini. Tapi hari telah senja, sebentar lagi malam akan turun. Sebaik-baiknya anakku tinggal bermalam bersama-sama kami, dan esok pagi meneruskan perjalanan seorang diri." "Tak usah Bapak, biar aku meneruskannya sekarang juga. Gelap di jalan tidak akan menjadi rintangan." Jika Surapati telah mengambil keputusan, segala katanya tak dapat dibantah lagi. Oleh karena itu, Kiai Ebun dan Wirayuda menyediakan tempat bermalam, mengembangkan tikar ketiduran berupa kulit kambing, sedang Surapati meneruskan perjalanannya seorang diri.
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.